Ibrahim tidak bisa disamakan dengan Abraham, dan Ibrahim bukan Abraham. Perbedaan itu jelas. Berarti yang mewahyukan dan mengilhamkan firman itu tentu itu adalah Tuhan yang berbeda pula. Ibrahim di Islam bukan Abraham di Kristen dan Yahudi. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara berkenan menyimak penjelasan singkat jelas padat berikut ini. Ibrahim tidak bisa disamakan dengan Abraham, dan Ibrahim bukan Abraham, karena dalam Al-Quran tertulis nama ayah Ibrahim adalah Azar, sedangkan dalam tanah kitab suci Yahudi tertulis nama ayah Abraham adalah Terah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan memperhatikan penjelasan singkat. Menurut saya sudah sangat eksplisit, jelas dan terang benderang bagi kita. Ibrahim di dalam Islam sudah pasti bukan Abraham di dalam Kristen maupun Yahudi. Kenapa demikian? Tentu paling tidak ada dua argumentasi yang bisa saya tunjukkan dari data dan fakta Alkitab. Sebelum saya masuk untuk menunjukkan, membuktikan berdasarkan data dan fakta Alkitab yang menegaskan bahwa Ibrahim dengan Abraham itu dua sosok pribadi yang berbeda, saya ingin tegaskan, kita percaya Alkitab ini dalam penulisannya diilhamkan oleh Roh Kudus, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena yang disampaikan oleh dua kitab suci, baik itu Al-Quran dan Alkitab, terkait secara spesifik atau secara khusus tentang Ibrahim dan Abraham, merupakan dua sosok yang berbeda. Maka tentu Tuhan yang mewahyukan kedua kitab ini pastilah Tuhan yang berbeda. Kenapa saya bisa mengambil konklusi kesimpulan demikian? Karena tidak mungkin satu Tuhan yang sama bisa mengilhamkan atau mewahyukan dua kitab yang mana isinya berbeda sama sekali. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tetapi bukan berarti kita tidak bisa hidup bersama sebagai sesama anak bangsa, di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama, dan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada perbedaan, khususnya terkait dengan sosok Ibrahim dan Abraham. Hal itu tidak perlu kita persoalkan, tidak perlu kita ributkan. Imanilah apa yang dipercayai oleh saudara-saudara Islam. Kami orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi mempercayai apa yang dipercayai oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Tentunya bertitik tolak dari kitab suci masing-masing. Perbedaan itu jelas. Berarti yang mewahyukan dan mengilhamkan firman itu sehingga ada pada kita saat ini, tentu itu adalah Tuhan yang berbeda pula. Tidak masalah. Kitab suci yang berbeda pasti diilhamkan oleh Tuhan yang berbeda. Yang menjadi bukti eksplisit bahwa Ibrahim di dalam Islam bukan Abraham di dalam Kristen dan Yahudi. Pertama,
Saya tunjukkan kepada kita dari Kejadian 11 ayat 24 sampai 26. Dikatakan demikian, setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Fakta dan data Alkitab menunjukkan atau membuktikan kepada kita bahwa Abram ini nanti diubah namanya menjadi Abraham, dan dari Sarai menjadi Sarah, yaitu istri Abraham. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ayah Abram atau Abraham adalah Terah. Ternyata yang diyakini dan dipercayai oleh saudara-saudara kita Islam bahwa ayah dari Ibrahim itu adalah Azar. Jika menurut Al-Quran, kitab suci saudara kita Islam, bahwa ayah Ibrahim itu adalah Azar, dan menurut Alkitab yang diyakini dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, bahwa ayah Abraham adalah Terah. Jikalau ayah Ibrahim dan ayah Abraham berbeda, maka tentunya ini merupakan dua sosok yang berbeda. Jadi Ibrahim dan Abraham adalah dua sosok pribadi yang berbeda dan tidak perlu disama-samakan. Argumentasi yang kedua, kita tahu bersama di dalam Kejadian pasal 22 dari ayat 1 sampai ayat ke-19 berulang-ulang dijelaskan bahwa yang akan dipersembahkan oleh Abraham itu adalah anaknya yang bernama Ishak. Sedangkan menurut saudara-saudara kita Islam, Ibrahim itu mempersembahkan anaknya, ada yang berkata menyimpulkan Ishak, ada yang menyimpulkan Ismail. Para penafsir belum sepakat, belum memiliki suara bulat terkait dengan siapa yang akan dipersembahkan oleh Ibrahim. Tapi menurut Alkitab, tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak. Buktinya dari Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Masuk lagi ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Berulang-ulang dinyatakan secara tegas bahwa yang akan dipersembahkan oleh Abraham di Bukit Moria bernama Ishak, bukan Ismail. Jadi antara Ibrahim dengan Abraham itu dua sosok pribadi yang berbeda. Karena di dalam Alkitab, Abraham jelas-jelas yang akan dipersembahkannya adalah Ishak, sekalipun nanti diganti dengan seekor binatang yang tersangkut di belukar, karena Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya. Tapi menurut saudara kita Islam, bahwa yang dikorbankan itu
belum ada kata sepakat atau suara bulat menurut para penafsir mereka apakah yang dipersembahkan Ishak atau Ismail. Tapi di Kristen dan Yahudi yang akan dipersembahkan sudah pasti jelas eksplisit terang benderang adalah Ishak, anak dari Abraham, dari Sarah istrinya. Dan memang kalau kita ikuti runutan dari sejak pembangkitan Abraham, bahwa memang Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham dari istrinya Sarai, yang akhirnya nanti namanya berubah menjadi Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.